Sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua dari grup B yang dimainkan hari ini, yakni Persija Jakarta lawan Bayangkara Solo FC. Kita tahu bahwa Persija harus menang di game ini jika mereka ingin lolos ke babak perempat final. Maka itu terlihat dari susunan pemain, cukup banyak pemain yang punya naluri menyerang yang dimainkan dari awal oleh Coach Sudirman. Kita lihat ada Simic, ada Alfrianto nih ya, penyerang yang masih berusia muda. Jika saya tidak salah nih 17 tahun ya usianya. Kemudian Heri Susanto, Osvaldo Hai ya, ini 4 pemain punya kemampuan mencetak gol kan. Dan Heri Susanto juga diharapkan bisa memberikan umpan-umpan yang tentunya akan lebih akurat tertuju ke Marco Simic yang baru saja mencetak 1 gol ya di fase grup ini, tapi memang dia baru mulai kembali bermain sepak bola kan secara profesional. Tentu akan membutuhkan waktu bagi Simic untuk kembali mendapatkan sentuhannya dalam urusan mencetak gol. Kemudian ada Maklok, Ramdhani Lestaluhu dan Marco Motta tidak bisa bermain, berarti Tonus Cipto nih ya di bek kanan, Ian Motta dan Dutra berduet di center of defense. Nofri Setiawan bermain di bek kiri, bagus ini Nofri. Ya, dia selalu ngotot dan dia juga punya speed, jadi itu bisa dimanfaatkan oleh Persija saat mereka melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Andri Tani as usual, the goalkeeper dari Bayangkara Solo FC yang saya perhatikan di 2 game awal mereka di posisi starter, mereka tidak menurunkan striker natural mereka dari awal ya, yakni Ezekiel Nduasel atau juga Dendi Sulistiawan. Tapi di game ini Ezekiel turun dari awal, ada Andik Firmansyah, ada Renan Silva yang memang diandalkan untuk melakukan gerakan-gerakan individu dan crossing, Adam Alis, Evan Dimas, TM Iksan, Sani Rizky ini biasa bermain di sektor wingback atau fullback, Alsan Sanda juga sama, kemudian Hansamu Yama dan Jajang Mulyana di center back, dan Indra Adi yang dipasang dari awal di pertandingan ini. Jalannya pertandingan ini ketat, keras, ya, dan juga kita melihat bagaimana para pemain dari kedua tim ini coba untuk melakukan duel-duel di lini tengah untuk menguasai area lini tengah tersebut. Memang kita lihat bahwa Persija ketinggalan lebih dulu ya melalui gol yang dihasilkan oleh Ezekiel Nduasel, itu gol yang bagus itu. Iksan mengirimkan bola, sebelumnya dia mendapatkan umpan dari Adam Alis jika saya tidak salah. Kemudian Ezekiel Nduasel bisa melompat lebih dulu dan melompat lebih tinggi daripada Ian Motta untuk menyundul bola tersebut ya saat crossing tersebut dilepaskan oleh TM Iksan. Artinya Ezekiel Nduasel sudah membaca nih kira-kira nih bola akan tertuju kemana, maka itu dia cepat melakukan pergerakan dan juga melompat lebih dulu dan lebih tinggi dan bisa mencetak gol pembuka bagi Bayangkara Solo FC. Dan harus ada respons dari Persija Jakarta, baru kemudian kita melihat bahwa Heri Susanto ditarik, Rico Simanjuntak dimainkan, dan itu yang memberikan efek positif bagi Persija Jakarta. Karena kita lihat bahwa sejak Rico masuk ya, kita lihat bagaimana akhirnya mereka bisa mencetak gol di babak kedua. Betul kan, belum lama berjalan, menit ke-53. Ada foul ya kan, kemudian ada free kick di mana Rico memberikan umpan yang akurat ke Osvaldo Hai. Sebetulnya saya melihat nih sepertinya ada Ramdhani ya yang juga melompat tapi lewat bola tersebut, namun Osvaldo Hai bisa mencetak gol keduanya di Piala Menpora tahun 2021. Setelah itu saya justru perhatikan para pemain Bayangkara Solo FC lebih fokus di lini tengah dan pertahanan. Dan juga salah satu kesulitan dari Bayangkara Solo FC untuk merancang serangan yang rapi adalah karena playmaker mereka yakni Renan Silva dijaga mati, ya kan, dikawal habis-habisan oleh Maklok. Memang Maklok ini adalah pemain yang saya kira energinya luar biasa ya. Bahkan saya tidak melihat Maklok ini mengalami kelelahan dalam 3 pertandingan yang dia turun membela Persija Jakarta. Jadi ini pemain yang memang sangat bermanfaat di lini tengah dari Persija Jakarta. Jadi dia tutup terus nih gerak-gerik dari Renan Silva, sehingga Renan Silva tidak bisa berkreasi untuk bisa memberikan kontribusinya, memberikan assist-assist yang memang diperlukan oleh Ezekiel Nduasel. And then after the water break, betul kan? Nah, Maklok bisa mencetak gol. Sebelumnya kita tahu Sandi Dharmasuta yang masuk. Jadi artinya Coach Sudirman sudah membaca bahwa Persija harus memenangi lini tengah. Karena 2 game awal di mana Bayangkara Solo FC tidak kalah, mereka menang di tengah tuh teman-teman. Mereka tangguh banget di tengah. Dan Maklok ya bisa mencetak gol melalui sebuah aksi yang brilian. Dia melakukan pergerakan menuju ke pertahanan dari Bayangkara Solo FC. Mungkin para pemain Bayangkara Solo FC pikir mungkin bahwa dia akan memberikan umpan, tapi dia syuting langsung. Dan ternyata bisa pertama terkena tiang gawang, baru kemudian masuk. Dan pada saat sudah unggul 2-1 terlihat para pemain Persija fokus di pertahanan. Memang itu yang perlu mereka lakukan, karena kita tahu salah satu kelemahan Persija berada di lini pertahanan mereka, karena kalau yang saya perhatikan belum klopnya komunikasi, koordinasi dan juga kerjasama
antara duet yang baru, yakni Yan Mota dan juga Otavio Dutra. Jadi pada saat kekompakan belum terjalin di lini pertahanan Persija Jakarta, maka tentu para pemain harus berhati-hati saat bermain dengan strategi menyerang seperti yang mereka lakukan di pertandingan ini, seperti yang mereka lakukan lawan PSM Makassar, dan juga sebetulnya seperti yang mereka lakukan lawan Borneo FC. Persija bisa menang lawan Borneo FC dan juga tidak banyak mendapatkan pressure dari para pemain Borneo FC di lini pertahanan mereka, karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa para pemain Borneo FC juga sulit mengandalkan pemain di tengah untuk bisa mengalirkan bola. Mereka terus melakukan serangan dari kedua sektor sayap dan itu bisa di-lock oleh para pemain Persija yang berada di dua sektor fullback. Tapi kita lihat kan lawan Bayangkara Solo FC kesulitan juga lini pertahanan Persija Jakarta. Tapi itu normal saja karena Yan Mota kan adalah pemain baru ya. Jadi saya kira juga saya ada saran nih ya bagi teman-teman netizen atau warganet yang saya baca nih ya di beberapa postingan sosial media mengkritik Yan Mota, mengkritik Coach Sudirman. Saya kira itu sesuatu yang tidak bijak dan itu perlu dihentikan. Karena Coach Sudirman sudah mencoba segalanya di game pertama, tapi gagal karena memang kerjasama di antara para pemain tidak begitu baik, tapi itu adalah first match. Kan sekarang terbukti, di 2 game selanjutnya bisa menang dan ada beberapa keputusan dari Coach Sudirman yang membuat permainan dari Persija Jakarta berubah. Jadi janganlah kita langsung menyalahkan pelatih pada saat baru kalah, ya kan terbukti setelah kalah akhirnya bisa bangkit Persija Jakarta dan ini masih turnamen pramusim. Jangan sampai turnamen pramusim ini dianggap terlalu penting. Penting sih penting, tapi jangan terlalu penting seolah-olah bahwa tim yang kalian cintai ini harus menjadi juara. Yang penting bagaimana proses membangun tim kembali. Bagaimana tim ini bermain secara rapi, terkoordinasi, terorganisir. Saya capek juga kan menjelaskannya karena sudah berkali-kali saya jelaskan di beberapa konten saya di Piala Menpora tahun 2021 bahwa teman-teman netizen yang budiman dan bijak ya, tolong ya kalian juga harus sabar ya dan juga jangan kecil hati jika tim favorit kalian kalah. Sekarang adalah waktunya untuk membangun kembali tim, untuk membentuk chemistry di antara para pemain. Dan pada saat chemistry tersebut sudah terbentuk, maka baru tim tersebut nanti bisa bermain lebih baik di liga. Kan ini kan menuju kita ke Liga 1 nanti kan yang rencananya akan digelar bulan Juni, rencananya kan seperti itu. Tapi lagi-lagi nih saya sudah lelah juga ya menjelaskan soal kinerja wasit. Kembali di game ini kita melihat ada beberapa keputusan yang saya juga tidak yakin ya apakah itu keputusan yang benar atau mungkin saya yang salah melihat. Contoh ya kan seperti Jajang Mulyana yang ada ya mungkin duel atau sesuatu lah di dalam kotak penalti dengan Maklok. Ya hanya diberikan kartu kuning mungkin karena Maklok juga coba untuk mendorong Jajang. Kemudian ada juga kejadian di saat Ezekiel Enduasel dengan sengaja itu terlihat ya kan mendorong Yan Mota tapi juga hanya kartu kuning padahal itu adalah insiden tanpa bola, artinya foul without the ball, ya kan tidak ada perebutan bola, tapi ada pelanggaran yang dilakukan Ezekiel, tapi hanya kartu kuning. Dan juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh Yan Mota jika saya tidak salah ke Hansa Muyama. Kalau saya melihatnya nih ya, saya pakai kacamata, saya melihatnya itu di dalam kotak penalti sedikit di dalam. Itu saya melihat, mungkin saya juga salah lihat, tapi ternyata wasit memberikan tendangan bebas di tepi kotak penalti. Jadi saya pikir ini terakhir saya akan membicarakan soal kinerja wasit. Jadi saya tidak akan berbicara lagi soal kinerja wasit di konten ini karena ini sudah berkali-kali terulang. Ini segera perlu dihentikan, jangan sampai ini nanti kebablasan, ya kan sampai Liga 1. Ya tapi itu juga nanti tentu saya pikir bahwa federasi dan juga operator bisa melihatnya dan juga melakukan evaluasi. Ya kita harus bersabar, kan baru saja kembali bermain. Sepak bola profesional mungkin juga para wasit perlu beradaptasi lagi. So we wait for the next matches of Piala Menpora tahun 2021. Tapi yang pasti di babak perempat final akan terjadi duel-duel yang seru, menegangkan. Dan saya kira juga bisa saja tercipta banyak gol dalam setiap pertandingan dari perempat final Piala Menpora tahun 2021. Terima kasih banyak kepada teman-teman netizen atau warganet yang sudah menjadi subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Yang belum, silakan tekan tanda subscribe dan menjadi subscriber karena berkat dukungan kalian channel YouTube Bola Bung Binder mengalami kemajuan yang pesat. Hingga hari ini jumlah subscriber kita sudah melewati 180.000. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung.
channel YouTube Bola Bung Binder. Saya akhiri saja konten saya di sini karena sudah larut malam dan saya juga perlu beristirahat, ya kan? No hate, only football. Salam sepak bola.